Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Nikodemus Kaborang. Dalam hal ini mau menanggapi pernyataan dari Ustadz Bangun Samudra mengenai ayat-ayat yang dicopotnya untuk mendukung sebuah argumentasinya seperti itu. Untuk kita melihat lebih jelasnya videonya tersebut, mari kita saksikan. Kita lompat, buka Yohanes pasal 17 ayat 3. Gak punya antum. Buka Yohanes 17, googling. Yohanes pasal 17 ayat 3. Apa kalimat Yesus, kalimat Nabi Isa? Hidup kekal yang sebenar-benarnya hanyalah mengenal Engkau satu-satunya Allah, dan tidak ada Allah-Allah lain, dan aku Yesus utusannya. Baca, bener gak? Yohanes pasal 17 ayat 3. Nih baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana ada Tuhan kecilan? Kopi susu itu. Yesus saja bilang Tuhannya cuma satu. Gak ada Tuhan selain Dia, aku cuma utusan. Satu-satunya Allah. Baca Yohanes pasal 5 ayat 30. Ayat berapa? Yohanes 5 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kehendak Dia yang mengutus, tapi bohong. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memakai sebuah ayat tanpa kita melihat sebuah konteks yang dibicarakan di dalam Alkitab, dan kita memakai hal itu untuk kepentingan kita sendiri, mendukung sebuah argumentasi kita untuk membantah orang lain, maka itu adalah salah. Kesalahan penafsiran ketika kita tidak melihat konteks Alkitab yang tertulis, sehingga membuat sebuah kegaduhan, salah persepsi, salah pandangan. Itulah yang dilakukan oleh Ustadz Bangun Samudra. Dia memakai ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumentasinya, sehingga orang-orang mendengarkan dia, mereka mualaf dan mereka pindah keyakinan kepada Islam. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita tahu di dalam Yohanes yang dipakai oleh Ustadz Bangun Samudra, Yohanes pasal 5 ayat 30 kita baca, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, yang kedua, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ustadz Bangun Samudra memakai istilah yang diutus ini untuk mendukung argumentasinya. Karena di dalam persepsi, di dalam Islam, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus itu hanyalah utusan, bukanlah Tuhan yang mereka percaya. Sedangkan di dalam Kristen, bukan kita hanya melihat Dia sebagai utusan, tetapi kita melihat bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah memberikan nyawanya untuk orang-orang berdosa. Kalau di dalam konteks ini, bagaimana relasi antara Yesus Kristus dengan Allah Bapa, bagaimana relasi mereka, kedekatan mereka antara keduanya ini, sehingga menimbulkan sebuah hal yang harmonis dan tidak adanya kontra di dalam keilahian mereka. Sehingga kita katakan bahwa inilah contoh dan teladan yang harus kita ikuti. Relasi yang baik dengan Allah, relasi yang harmonis, relasi membangun sebuah relasi yang baik untuk iman kita kepada Tuhan. Tetapi kita jangan memakai ayat-ayat ini untuk mendukung sebuah argumentasi. Dan ketika maka hal itu, maka penafsiran kita akan salah. Nah, sehingga di dalam konteks ini, penulis kitab tidak merujuk kepada hal yang berkontra dengan doktrin Kristen, tetapi hal ini mendukung akan ajaran Kristen. Sehingga dikatakan di sini,
Kalau di dalam penafsir, pakar penafsir katakan bahwa ini menunjukkan Yesus merendahkan dirinya sebagai yang diutus, bahwa Allah Bapa mengutus dia untuk melaksanakan misi penebusan di dalam dunia ini. Sehingga di sini tidak adanya kontradiksi antara ketritunggalan Allah. Nah, sehingga di sini membuat sebuah hal yang perlu kita waspadai untuk tidak tersesat di dalam pemikiran yang salah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.